Kampung adat Cirende yang terletak di Kelurahan Leuwi Gajah, Cimahi Selatan, dinamai dari pohon rende, tanaman herbal yang dahulu banyak tumbuh di sana. Kampung seluas 64 hektar ini dihuni oleh masyarakat Sunda Wiwitan dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian bertani ketela. Masyarakat Cirende menjunjung prinsip nyendung ka waktu mi bapa ka zaman yang memiliki arti memegang teguh tradisi namun tetap mengikuti perkembangan zaman. Karena diawali dengan nama Kampung Cirende. Nama Kampung Cirende asal dari dua kata, Ci dan Rende. Lebih ke orang tua kami itu menitipkan sumber airnya, karena Ci itu air, karo Rende itu dulu di sini ada pohon rende yang besar, makanya dikasih nama Cirende. Itu barangkali. Nah, kalau berbicara adanya Kampung Cirende itu mungkin di abad ke-16 sudah ada. Sekarang kalau nggak salah hitung sekarang abad 21. Berarti 500 tahun ke belakang itu sudah ada nama Cirende, dan di dalamnya ada yang namanya warga adat seperti itu. Kebetulan prinsipnya mah sama, cuman berbicara adat itu kan kok semacam saudara abah yang di Baduy. Mereka kan tidak mau masuk teknologi, penerangan, pendidikan, itu Baduy dalam. Kalau Cirende ada kebijakan karena ini kampung udah di tengah-tengah kota. Jadi ada cerita nginung ke waktu itu lebih ke menjaga adat istiadatnya. Kalau mi bapak ke zamannya ya semua diterima, termasuk teknologi HP, pendidikan, majunya zaman itu nggak harus ditolak. Cuman berat juga buat abah sebetulnya untuk menjaga adat istiadatnya karena serangan teknologi. Ya kalau anak-anak adat di sini udah menggunakan HP, ya abah mungkin harus dikontrol dan dititipkan ke orang tuanya supaya anak-anak itu diawasi. Ya kalau abah pertemuan di balai itu dengan anak kecil, abah sampaikan boleh kalian menggunakan teknologi HP asal sesuai dengan kebutuhan. Setiap adat istiadat memiliki keunikan dan kebijakannya masing-masing. Di Kampung Cirende yang berada di tengah hiruk-pikuk kota, modernisasi seperti teknologi dan pendidikan mulai diterima, tetapi tetap dalam pengawasan yang ketat. Teknologi seperti ponsel diperbolehkan, namun anak-anak harus tetap diawasi oleh orang tua agar digunakan sesuai kebutuhan. Sebetulnya mulih ke jati mulang ke asal itu waktu orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu dalam arti mulih ke jati teh mulih ke yang maha kuasa. Mulang ke asalnya ya, asalnya kan hidup itu asalnya didorong oleh air, oleh api, oleh angin, oleh tanah. Jadi mulang ke asal itu harus kembali lagi ke asalnya. Seperti itu kalau konsep adat seperti itu.
Kalau tradisi itu bagaimana kegiatannya kalau di adat. Kalau di adat itu nanam singkong, panen singkong itu selalu ada tradisi dan ritual. Tradisi kebiasaan panen singkong dan nanam singkong, ritualnya ya ucapan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Jadi semua ada di sini kaitannya dengan wujud diri manusia, dengan alam. Contoh di sini ibu hamil 4 bulan harus ada ritualnya, ibu hamil 7 bulan ada ritualnya. Kelahiran bayi, selamatan bayi, termasuk kematian, pernikahan itu pakai ritual. Itu seperti itu. Kalau yang pertama ya tentang ritual adat. Jadi di Cirende ada ritual tahunan namanya tutup tahun ngemban tahun. Pertama namanya suraan ya, acara ritual suraan dilaksanakan setiap tahun barunya menurut penanggalan Saka Sunda. Jadi setiap tahun baru di Saka Sunda ada ritual suraan, itu mah khusus bagi warga adat. Selanjutnya di tanggal 10 ada namanya bubur syura. Jadi itu ada ngabubur gitu. Prinsip hidup di sini berpegang pada filosofi Jatimulan ke asal yang memiliki arti kembali kepada asal. Manusia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa ketika berpulang. Tradisi dan adat sangat erat dengan spiritualitas. Mulai dari ritual ibu hamil, selamatan bayi, hingga upacara kematian, semua dilakukan untuk menjaga hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena itu urusannya dengan Tuhannya. Urusan dengan alam kan, alam itu bukan kita yang menciptakan. Di situ kan ada cerita Gusti Nu Asih, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sunda, Gusti Nu Asih, alam nu ngasah, manusia yang ngasuh. Dalam arti Tuhan itu memberikan segalanya, memberikan alam. Yang ngasah itu alam itu karena di alam itu tumbuh semua, nggak harus ditanam. Tinggal ya kita bagaimana perlakuan tentang alam seperti itu. Kalau ritual di sini sangat-sangat terbuka, tidak tertutup. Mungkin dalam satu, kalau ritual adat itu yang paling besar yang namanya selamatan. Mungkin tanggal 1 Syura, tanggal 10 Syura, tanggal 30 Syura. Itu ritual besar di adat. Jadi sangat terbuka. Mungkin waktu masuk di ritual pagelaran seni, Abang undang saudara Abah yang dari Baduy, yang dari Kampung Naga, Cipta Gelar, termasuk dari Garut, dan saudara Abah dari Dayak Indramayu, itu Los Sarang, itu diundang karena itu saudara kaitan dengan ajaran seperti itu. Kalau untuk generasi regenerasi, Abah sekarang sudah tidak pernah khawatir karena di Abah di situ punya aturan. Di balai adat itu ada yang namanya pertemuan ibu-ibu, pertemuan bapak-bapak, dan atau pertemuan anak kecil, anak muda. Itu Abah ada yang namanya keliwonan atau kurasan, itu ritual. Di dalamnya pembahasannya hanya ingin memperkuat adat dan ketahanan pangan dan alamnya. Sebetulnya sejarahnya di tahun 1918. Ini sebetulnya bentuk perlawanan terhadap penjajah. Karena kalau Abah lihat, masyarakat Cirende itu bukan miskin, bukan tidak punya sawah, bukan tidak punya lahan pertanian, dan bukan tidak kebeli beras. Tapi kalau ini bentuk perlawanan terhadap penjajah, kan penjajah itu ingin melemahkan masyarakat kita yang diambil hasil bumi, termasuk padi. Itu diambil supaya masyarakatnya lemah. Tapi kalau Cirende punya alternatif yang lain. Sesepuh kami itu bercerita
Di tahun 1918 coba berhenti makan beras, mencari umbi-umbian yang lain. Ya akhirnya mungkin singkat ceritanya di 1918 sampai 1924 itu mencari alternatif yang lain karena hasil bumi di sini cukup banyak. Ada yang namanya talas, ganyol, umbi jalar, ada sorghum, ada hanjeli. Itu banyak hanya untuk makan sebenarnya, untuk isi perut supaya tetap mereka bertahan, hidup tetap sehat. Ya akhirnya 1924 itu sampai sekarang. Termasuk Abah sendiri dari lahir itu nggak pernah makan beras. Ya harapan Abah untuk masyarakat di sini ya, karena ada beberapa yang harus dijaga untuk sejarah yang namanya masyarakat adat atau sejarah pangan. Yang penting untuk sejarah pangan kita tidak harus tergantung dengan yang namanya beras. Kalau adat karena hidup itu kodrat, hidup itu bukan pilihan. Karena Abah mungkin diwaris begitu lahir itu diwaris sebuah ajaran adat, dan mungkin diwaris tentang makan nasi singkong, yaitu kodrat yang harus diterima. Sebagai kampung wisata, masyarakat Kampung Cirende diajak untuk bergotong royong menjaga kebersamaan dan melestarikan budaya. Abah berharap generasi muda dapat terus menjaga adat istiadat agar tidak punah, karena adat adalah identitas dan kekayaan bangsa. Dalam perbedaan budaya, kita menemukan keindahan. Mari kita jaga warisan leluhur agar keindahan ini tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Kanggo dulur anu deket, kanggo dulur anu jauh, ulah sieun, ulah hariwang, ulah alergi ku adat. Sabab ngan di manusia anu boga adat. Jadi di nu sanes mah teu boga adat, di makhluk sanes mah teu boga adat, ngan manusia anu boga adat jeung kabudayaan.